ada cerita dari Imam Bishr Al-Hafi, ya. Kata beliau, ra'aitun Nabi, saya pernah melihat Nabi fil manam, dalam tidur saya. Dalam tidur saya pernah melihat Nabi berjumpa dengan enak ya kalau kita melihat ada kata-kata orang wali, orang soleh, Imam Bishr Al-Hafi, Imam Ma'ruf Al-Karhi, Imam Sirri As-Sakati, Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ra'aitun Nabi, ra'aitun Nabi, ra'aitun Nabi. Famata antum, famata antum, kapan kita semuanya berjumpa dengan Nabi? Kita membaca ra'aitun Nabi, orang-orang soleh sering bermimpi berjumpa dengan Nabi, baik fil manam, ya dalam tidur, ataupun yaqdha, dalam nyatanya mereka berjumpa dengan Nabi asyik. Kita kapan mimpi Rasul? Udah pernah mimpi Rasul belum? Kenapa? Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad tidak mau lewat di mimpi kita, lewat dah? Kenapa begitu? Apakah hati kita masih kotor, penuh dengan hasud, dengki kepada orang, sombong, ya? Atau perbuatan kita meremehkan sunnah-sunnah Nabi, atau adab-adab dalam tidur kita tidak jaga sehingga Nabi tidak mau hadir dalam mimpi kita? Itu yang harus kita buat renungan gitu. Dan harus punya target, tahun ini harus saya mimpi Rasulullah. Jangan target harus kebeli motor, mobil, rumah, itu mau nomor sekian dah. Ini target kita, tahun ini. Kita nggak tahu tahun depan kita masih hidup apa kagak. Berapa banyak saudara kita yang kemarin kayaknya masih sehat-sehat, fine-fine aja begitu ya, tapi ternyata sudah mendahului kita. Lagi ngopi, habis ngopi mati. Bukan kopinya yang beracun, tapi emang ya udah Allah takdirkan, dia ditulis tuh ya, ditulis dalam catatannya dia itu matinya habis minum kopi. Tapi enak gak tuh meninggal habis minum kopi itu? Enak ya. Tapi ya, kalau bisa kita minta sama Allah matinya dalam keadaan yang khair ya, husnul khatimah ya. Beliau mengatakan yang Bishr Al-Hafi, saya berjumpa dengan Nabi dalam tidur. Faqala, Nabi Muhammad berkata kepada saya, ya Bishr, wahai Bishr. Ini Imam Bishr Al-Hafi orang yang luar biasa ya. Kalau kemana-mana ada permadani ya. Sahibul Barakat. Kita nyebutkan namanya aja berkah nih. Kita cinta sama beliau pasti masuk surga. Al-Hafi, disebut Al-Hafi karena beliau memang kemana-mana tidak pernah memakai sendal. Al-Hafi. Boleh nggak kita tidak memakai sendal? Boleh. Yang nggak boleh kalau mengharamkan sendal. Jadi kalau hukumnya tidak ada, kalau bentuk mujahadah saja silahkan. Saya nggak mau makan nasi misalnya, atau saya mau makan sebulan 1 kali, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak kuat, jangan pun makan sebulan sekali. Puasa aja kadang-kadang mindo jam 8. Lagi puasa mindo jam 8, Masya Allah. Betul. Itu bentuk mujahadah. Nggak mungkin seorang wali jadi wali kalau nggak mujahadah. Kebanyakan mujahadah. Syekh Abdul Qadir punya mujahadah, Syekh Saman punya mujahadah, Syekh Abu Bakar bin Salim punya mujahadah, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ada mujahadah. Ada sungguh-sungguh mereka. Kita kepengen seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, tapi mujahadahnya nggak pernah kita tiru. Syekh Abu Bakar bin Salim itu sholatnya luar biasa, hatinya benar-benar dijaga, amalannya luar biasa. Beliau itu kalau setiap malam ya, itu menuhin kolam-kolam masjid, menuhin kolam-kolam masjid. Salah satu dahadanya begitu. Lihat, kalau kita 2 masjid ya kita penuhin kolam setiap malam, kagak kayaknya itu. Mungkin 1 malam doang, besoknya kagak udah. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim setiap malam. Jadi luar biasa ya, mujahadah mereka. Ya Bishr, kata Nabi, atadri bima rafa'akallah, kamu tahu nggak dengan apa Allah angkat derajat kamu? Min baini akranik, di antara teman-teman kamu. Kamu ini derajatnya diangkat oleh Allah dengan apa? Kamu tahu nggak? Nabi bertanya kepada Imam Bishr. Kata Imam Bishr, qultu, saya mengatakan, la, tidak ya Rasulullah, saya tidak tahu wahai Nabi Muhammad.
Kala Nabi bersabda, ini lihat, ini kalau kita kepengen diangkat derajat seperti Imam Bishr, ini lihat, ini langsung Nabi yang mengatakan kepada Imam Bishr, ya, tapi bukan hadis, ya. Ini Nabi yang mengatakan kepada Imam Bishr al-Hafi, bi khidmatika lis-salihin, karena khidmahmu, mengabdinya kamu kepada orang-orang saleh. Ini santri-santri, ya, ataupun antum-antum kalau ada Habib Kiai, antum bawain sendalnya, antum pijitin itu kiai, itu barokah. Dulu Al-Fakir di pondok, ya, bukan hanya taklim, bukan hanya kita harus menghafal Alfiyah, Safatuz Zubat, kita ngaji kitab Minhaj, ngaji kitab Iqna, ngaji kitab Kifayatul Akh, dan berbagai macam kitab di Darul Lugha wa Da'wah ataupun sebelumnya Al-Fakir Darul Muttaqin. Bukan hanya itu, lebih-lebih khidmah. Kita khidmah mengabdi kepada guru, gitu ya. Kita khidmah mengabdi kepada guru. Ya mungkin, ya, apa namanya, nyapu, ya, biasanya guru kotor, kita nggak usah disuruh, langsung kita bersihin tuh. Nggak usah disuruh, langsung kita bersihin, ya. Dan nggak ada kata geli, nggak ada. Ya, mau itu kotoran kita langsung udah. Ini kalau anak sekarang, geli. Baru disuruh doang, bayarannya mana, Ustaz? Ya Allah, jangan kita berbicara bayaran, jangan kita berbicara uang. Mengabdi, man khadam khadim, orang yang khidmah akan dikhidmahkan nanti, dan pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Ini yang paling penting. Syekh Abdul Qadir bagaimana beliau khidmah kepada gurunya, Habib Abdullah bin Al-Haddad bagaimana khidmah kepada gurunya, ya. Syekh Ali Baros bagaimana khidmah kepada Habib bin Abdurrahman Al-Attas. Makanya Syekh Ali Baros itu namanya luar biasa. Ketika disebutkan nama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pasti Syekh Ali Baros disebutkan, karena khidmahnya yang begitu luar biasa kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan disitulah terkadang pintu futuh dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita khidmah kepada orang-orang saleh. Dan kebalikannya, ya, jangan sampai kita benci sama orang saleh. Benci, gue tuh model tuh gudeg, gue mau kiai. Jangan sampai seperti itu, ya. Jangan sampai seperti itu. Wa nasihatik li ikhwanik. Yang kedua, karena nasihat kamu kepada saudara-saudaramu, saling menasihati karena Allah, karena Rasulullah. Jadi kita kalau ada sahabat kita yang mungkin berbuat kesalahan, kita nasihatin dengan cara-cara dan adab-adabnya, ya. Bukan kita mempermalukan dia, tapi kita nasihatin dengan nasihat yang penuh dengan adab. Itu kita pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman yang baik itu ada teman yang ketika kita berbuat salah, dia nasihatin kita. Itu teman yang baik. Cuma kita ini kebalikannya, kalau ada teman yang begitu, lagu lu, udah biarin aja sih, yang maksiat gua, lalu yang pusing. Yang begitu kan banyaknya seperti itu. Benar-benar. Tapi kalau teman-teman yang suka ngajakin begituan tuh, sini lo, ya nongkrong dulu David, kan temen, ya. Akhirnya apa? Disuruh cobain. Wah, cemen lu. Cobain sesendok, yuk kayak minum obat sesendok, minuman keras dicobain sesendok, ya. Itu yang begitu bukan setan. Setan ambil sama ente itu air, ente seblok, ente setan pergi. Jangan coba duduk sama orang yang begitu, ya. Kita doain aja, mudah-mudahan dia dapat hidayah, tapi jangan coba-coba duduk sama orang yang seperti itu, dan kita doain mudah-mudahan mendapat hidayah. Karena ingat, kalau Allah berikan ampunan, dia bisa lebih mulia daripada kita. Tapi ketika mereka seperti itu, jangan ditemenin. Udah tahu itu api, ente masukin tangan ente ke api, kebakar nggak itu? Kebakar nggak? Angus. Begitu juga teman-teman guruna ya, bukan corona, asu, orang-orang yang jelek, ya, yang berbuat maksiat kepada Allah, jangan ditemenin, bakal jadi jelek. Ini pesan para habaib, para salaf, para kiai. Jangan temenin orang-orang yang akhlaknya bejat, orang-orang yang akhlaknya tidak baik. Tapi kita doain, nggak boleh kita merasa lebih mulia, nggak boleh.
tapi kita doain mudah-mudahan mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Kalau bisa kita ajak supaya mereka doyan ke masjid. Berapa banyak orang yang dulu cuma nongkrong doang, akhirnya kena juga. Betul. Kena narkoba, kena minuman keras, kena hubungan seks di luar nikah. Kenapa? Karena ikut-ikutan. Betul. Di perempuan akhwat kita, ya, hati-hati jangan salah mengenal laki-laki ya, karena laki-laki ini kadang ada yang mukanya polos tapi kadang-kadang kejam. Sehebat-hebat perempuan menjaga auratnya, kalau ketemu pacar yang mukanya muka cupang, ikan cupang ya, buaya darat gitu ya, bakal kena nggak? Kena. Makanya Neng ya, siap-siap sama apa tuh yang setruman listrik itu. Jadi kalau ada laki-laki yang memegang tangannya strum, haram. Ini perempuan begitu nggak perempuan? Hah? Yang ada dua megang duluan ya? Bang, jauh amat bang. Biasa aja bang. Seperti itu. Masya Allah ya. Hati-hati ya. Jadi saling menasihati karena Allah Subhanahu wa mahabbatik li ashabik wa ahli sunnati wa tibaik li sunnati, dan cintamu kepada teman-teman kamu ya, cinta, peduli, cinta ya. Jangan sampai kita saling bermusuhan, harus saling cinta mencintai. Tapi bukan cinta yang terlarang ya. Tuh kata Habib, cinta kepada sesama ya, itu bisa diangkat derajatnya sama Allah. Makanya sekarang ini lewat WA saya mengungkapkan cinta saya kepada kamu, I love you. Yang begitu nggak boleh dibalas. Itu bukan sebab kita diangkat derajatnya oleh Allah, justru itu sebab kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta saya kepada Allah, cinta saya kepada Rasulullah, saya tidak menerima cinta Anda. Saya mau Anda sekarang juga ke KUA ngelamar saya. Laki-laki itu bukan laki-laki perkasa, itu laki-laki sejati itu bukan yang mengatakan I love you, bukan Neng. Tapi yang berani mengatakan di hadapan orang tua adik-adik yang perempuan ini dan meminangnya begitu loh, tanpa pacar. Paling indah pacaran setelah nikah, itu paling indah. Pacaran setelah nikah dulu ya. Tenang, ada Ustaz Hanafi tolong dibuat jadwalnya ya. Kan begitu ya. Nanti pacarannya setelah nikah, itu paling indah, coba malam pertama udah saling mengenal, apalagi saling memegang, ya dia lagi gue bosen dah. Betul. Ini adik-adik kita ya, tolong ya jaga yang akhwat juga jaga yang laki-laki ya. Cari yang gross, yang orisinil, benar-benar orisinil gitu ya. Nggak ada sidik jari ya. Sininya ada sidik jari si Jaka ya, si Bahrun ya, si Bolang, masya Allah ya. Jangan, pilih yang benar-benar orisinil ya. Garansi resmi, bukan KW-KW ya. Wa ahli sunnati wa tibaik li sunnati juga, kalau kita kepingin derajat kita diangkat oleh Allah sebagaimana Imam Bishaul Hafi, karena beliau menghidupkan ya sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, man ahya sunnati, barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka telah mencintai aku. Wa man ahabbani, dan orang yang telah mencintai aku, kana ma'i yaumil qiyamah fil jannah, maka nanti orang tersebut bersama saya di surga. Amin ya rabbal